Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sekalian, pemirsa serta para santri, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada satupun yang bisa terjadi illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Bergabung jin dan manusia seluruhnya, dari zaman dulu sampai akhir, gabung jin dan manusia menginginkan sesuatu. Kalau Allah tidak kehendaki, pasti tidak akan terjadi. Demikian pula gabung jin dan manusia tidak menginginkan sesuatu. Kalau Allah menghendaki, pasti terjadi. Apapun yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Innallaha bikulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itulah, di dalam kita menuntut ilmu, kita harus yakin bahwa semua ilmu itu milik Allah, dan masuknya ilmu ke kita pun dengan izin Allah. Hanya Allah lah yang paling tahu ilmu yang manfaat bagi dunia akhirat kita. Maka mencari ilmu itu untuk apa? Kita mencari ilmu diwajibkan adalah karena kita dengan ilmu tahu amal-amal yang disukai Allah. Selain ilmu kenal ke Allah, kita tahu ilmu jalan dekat ke Allah, dan kita tahu ilmunya bahayanya jauh dan bahaya untungnya dekat dengan Allah. Jadi ilmu yang kita pelajari adalah harus membuat kita jadi ahli ibadah ke Allah. Yang kedua, kita menjadi khalifah yang khairun nas anfa'uhum linnas, hidup kita manfaat. Dan yang ketiga, kita bisa dakwah, mengajak orang lain. Ini adik-adik sekarang nyari ilmu, kalau hanya untuk tahu, rugi. Apalagi kalau hanya untuk gelar, rugi. Hanya untuk kerjaan, rugi. Kita nyari ilmu supaya kita makin disukai Allah. Caranya adalah lurus niat dan amal kita, dan hidup kita makin manfaat. Ini penting, hadirin adik-adik sekalian, para jamaah. Karena Allah Maha menyaksikan, dan Allah lah yang menguasai ilmu. Kalau Allah tahu hambanya benar-benar minta Rabbi zidnu ilma, ya Allah, kita minta terus ditambah ilmu kita, diberikan ilmu. Allah tahu siapa di antara hambanya yang berdoa begitu? Tahu. Dan kita harus minta ke Allah, karena ilmu itu sangat banyak. Seperti kita ke toko buku, buku sangat banyak. Yang ceramah juga sangat banyak. Kita harus minta ke Allah ilmu yang membuat kita bisa kenal kepada Allah, ilmu yang membuat kita bisa dekat dengan Allah. Nah, ini penting. Jadi gimana nih kalau saya belajar matematik, belajar biologi? Tak apa-apa. Semua ilmu itu pun adanya dengan izin Allah. Allah sendiri yang mengajari kita hitung-hitungan. Ada pahala, itu juga Allah. Semuanya ilmu yang baik itu dari Allah. Kita niatkan, ya Allah, semoga dengan ilmu ini saya bisa semakin dekat denganmu, dan hidup saya semakin manfaat bagi hamba-hambamu. Jelas? Nah, apakah perlu kita dianggap sebagai orang pintar? Jawab? Tidak? Tidak perlu kita dianggap sebagai orang pintar. Yang perlu itu kita jadi orang pintar. Apakah perlu kita diakui sebagai murid yang rajin? Tidak. Yang perlu adalah jadi murid yang rajin. Jadi jangan cari ilmu demi penilaian orang, demi dipuji, demi dikagumi, tapi cari ilmu agar kita dekat dengan Allah,
dan hidup kita manfaat untuk hamba-hamba Allah. Itu yang kita niatkan dari awal di dalam mencari ilmu. Allah lah yang membulak-balik setiap hati, yang mencerdaskan setiap akal, yang memudahkan ingat, dan juga dengan izin Allah bisa kita lupa. Oleh karena itu pentingnya di dalam mencari ilmu adalah meluruskan niat dulu. Karena hanya Allah lah yang paling tahu segala yang terbaik bagi hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. Mencari ilmu adalah wajib, fardhu bagi kaum muslimin wal muslimat. Barang siapa yang ingin dunia, man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi. Ingin dunia wajib dengan ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat wajib fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin dunia akhirat juga wajib dengan ilmu. Apa ilmu yang terpenting? Ilmu yang terpenting adalah ilmu al-Islam, ilmu ad-din, agama. Dan di antara ilmu agama yang paling penting adalah fondasinya ilmu mengenal Allah. Ada pertanyaan, gimana? Bukankah kita sesuai dengan harus sesuai dengan Quran dan Sunnah? Benar. Namun bagi kita yang sedang belajar, hati-hati. Jangan sampai kita yang baru belajar, kita tiba-tiba mengatakan begini, ini sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau kita mengatakan itu, berarti kita sudah paham Quran seluruhnya. Berarti kita sudah paham Sunnah. Kalau kita yang terbatas ilmu ini, belum hafal, belum paham semuanya, paling kita berani mengatakan begini, ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang dapat saya pahami saat ini berdasarkan pelajaran dari Rasulullah juga sahabat. Jadi jangan mengatakan ini sesuai dengan Quran dan Sunnah bagi kita-kita ya, atau bagi saya. Ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang baru dapat saya pahami saat ini. Artinya kita tahu bahwa kita tuh pahamnya baru dikit. Dan saat ini, karena besok lusa boleh jadi kita dapat ilmu tambahan dari Allah. Kan belum semua, coba. Ilmu Allah tuh luas sekali. Al-Islam disiapkan oleh Allah dari mulai zaman sampai akhir kiamat nanti. Untuk segala peradaban, untuk segala zaman, untuk segala situasi ekonomi, politik, dan Islam pasti siap. Benar? Dulu aja dengan sekarang udah beda nih. Sekarang zaman teknologi, ke depan kita tidak tahu, tapi Allah sudah menyiapkan Islam. Dan Al-Quran, kalam Allah siap dengan segala karakter, segala situasi. Allah udah siapkan semuanya. Bagaimana mungkin yang sangat hebat itu muat di otak kita yang belajar agamanya cuman sebentar? Benar? Udah sebentar juga belum tentu yang paling benar. Udah benar juga belum tentu diamalkan. Udah diamalkan juga belum tentu diterima oleh Allah. Makanya kita jangan memborong sorga seakan-akan kitalah ini yang paling paham Islam, paling benar Islam. Hati-hati, karena ilmu Islam itu sangat dalam, luas. Dan bagi kita yang masih bodoh ini, sebaiknya tidak mengatakan ini sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau tidak seperti ini salah. Cobalah beranikan diri untuk mengatakan ini sesuai dengan yang dapat saya pahami dari Al-Quran dan Sunnah saat ini. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk, sehingga kalau ada perbedaan pendapat ya, nanti ada ketemu perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, jangan dulu keburu marah, jangan langsung menyalahkan orang. Kalau ada perbedaan pendapat, kita lihat beda pendapatnya apa, kita belajar. Ini kenapa pendapatnya seperti ini, kenapa ini kunut, kenapa ini tidak kunut. Belajar sehingga tahu. Jadi kita tidak bertengkar karena kebodohan kita, tapi kita bertukar pikiran karena keilmuan. Jelas? Yang punya sorga tuh Allah loh, bukan kita. Dan kita juga nggak tahu nih, yang kita yakini ini benar dalam pandangan Allah atau baru nafsu, ya. Dan kita juga nggak tahu akhir hayat kita husnul khotimah atau tidak. Dan jangan-jangan orang yang kita anggap remeh malah dicintai Allah karena amalnya lebih banyak, lebih ikhlas, betul? Hanya karena beda ilmu yang didapatkan. Makanya
kalau ada perbedaan pendapat, jangan bertengkar. Lebih baik minta penjelasan supaya kita makin tambah ilmunya. Bingung nih, dua-duanya mirip baik, udah istiqoroh saja. Allah juga melihat siapa yang diantara hambanya minta petunjuk. Kalau kita sudah yakin, jangan terburu-buru memvonis orang lain, karena boleh jadi yang kita anggap kurang tepat pun dengan keilmuan yang benar, ya. Kecuali kalau adik-adik sudah meyakini hafal Quran, paham seluruhnya dan sunnah Rasul, ya bedalah mungkin. Kalau yang kita ini mah, atau saya ini nggak berani. Kecuali adik sudah yakin pasti jadi ahli sorga, sok. Tapi kalau enggak, lebih baik merunduk saja, ya. Kita belajar yang gigih tanpa harus kita menjadi ujub, sombong, merasa paling benar. Khawatir nanti malah nafsu di dalam menyampaikan kebenaran. Bukan ingin ridho Allah, tapi ingin menang sendiri, ingin kelihatan paling pintar, paling benar, malah makin jauh dari Allah. Karena ilmu Allah sangat luas, harusnya membuat kita merunduk, dan perbedaan harusnya membuat kita makin pintar, makin bijak, dan makin minta tolong kepada Allah. Jelas adik-adik? Mudah-mudahan kita terpelihara dari niat yang salah dan sikap yang salah kalau kita sudah diberikan sepercik ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Allah menciptakan ilmu? Entahlah, kita tidak boleh nanya kenapa Allah berbuat, ya. Tapi apa hikmahnya Allah memerintahkan kita mencari ilmu? Dengar ya dek, ilmu adalah pemandu amal. Jadi kalau kita kurang ilmu, pasti kurang amalnya. Kalaupun beramal, bisa jadi kurang benar amalnya. Karena ilmu adalah pemandu amal. Orang yang sedikit ilmunya, sedikit pula amalnya. Orang yang kurang ilmu, pasti kurang amal. Makanya wajib bagi kita tiap hari cari ilmu. Karena kita akan terbelenggu. Contoh ya, orang punten, adik-adik, orang kalau kurang ilmu ngedidik anak, ilmunya kurang, jatuhnya kemarah nanti. Jadi emosi. Orang yang ilmunya kurang biasanya yang meningkat tuh tensi dan emosi. Karena nggak ada lagi stok kata-katanya, stok kearifannya. Maka kalau kita kurang ilmu, nyaris kita itu hanya akan diperbudak nafsu. Yang kedua, ilmu itu adalah pupuk iman. Kayak pohon, kalau pupuknya bagus, tumbuhnya bagus. Makin banyak ilmu, iman makin kuat. Kalau makin yakin ke Allah, hidup makin enteng. Kenapa hidup makin enteng? Karena orang yang yakin ke Allah pasti tujuannya Allah. Kalau orang sudah tujuannya Allah, tujuan yang hebat, tujuan yang besar, hidup ini pasti ringan menghadapi kesulitan. Seperti, maaf, perumpamaan orang yang cita-cita naik ke puncak gunung. Cita-citanya tinggi nih. Pasti panas, capek, dingin, letih, dia jalanin karena dia punya cita-cita yang tinggi. Tapi kalau orang tidak punya cita-cita tinggi, lihat gunung aja udah mengeluh, ya. Nah, jadi kalau orang sudah kenal ke Allah, yakin ke Allah, cita-citanya tinggi, ingin dicintai Allah, episode hidup ini jadi ringan. Jadi artinya ilmu yang kita miliki itu harus membuat kita tambah yakin ke Allah, tambah cita-cita ingin dekat dengan Allah, nanti kejadian apapun jadi ringan. Karena setiap kejadian itu kalau disikapi dengan baik, itu membuat dekat dengan Allah. Contoh ya, sakit. Banyak orang yang takut dengan sakit. Tetapi bagi orang yang tahu bahwa tubuh ini milik Allah, sakit terjadi dengan izin Allah, sakit sudah diukur oleh Allah, sakit bisa jadi penggugur dosa kita, sakit doa bisa menjadi mustajab, dengan sakit kita bisa silaturahim ke dokter, ke apotek, nambah ilmu, bisa bagi-bagi rezeki. Apa ruginya sakit? Kalau sakit membuat bersih dari dosa dan pahalanya diterangkat, benar? Tapi bagi orang yang tidak mengenal kedudukan di sisi Allah, sakit itu menjadi bahan derita. Dan menderita tidak menyembuhkan selain menambah penyakit. Makanya cari terus ilmu, terutama ilmu tentang Allah, sehingga kita bisa
lebih menikmati episode hidup ini. Nah, adik-adik sekalian, para santri serta para pemirsa, marilah kita jadikan tiada hari tanpa bertambah ilmu. Karena setiap hari umur bertambah, masalah bertambah, kesulitan bertambah. Kalau ilmu tidak nambah, maka biasanya emosi dan tensi yang bertambah. Mudah-mudahan Allah yang maha mendengar, pemilik setiap ilmu, membimbing kita dengan ilmu yang manfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, wahai penggenggam segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Bukakan hati kami ya Rabb, agar kami dapat mengenal-Mu. Bukakan hati kami agar dapat mengenal siapa diri kami sendiri. Bukakan hati kami agar dapat mengenal arti hidup kami di dunia ini. Wahai Allah, tuntun kami dengan jalan-jalan yang menyampaikan kami kepada ridho-Mu, kepada cinta-Mu. Kami berlindung kepadamu dari ilmu, amal yang sesat menyesatkan. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari niat mencari ilmu yang salah, dari amal-amal yang salah, dari menyampaikan ilmu yang salah. Duhai yang maha mendengar, jadikan sisa umur kami ini benar-benar lurus di jalan-Mu. Jadikan hati ini selalu terpaut padamu ya Allah, sehingga tiada yang kami tuju dalam hidup ini selain hanya Engkau. Ya Allah, jadikan apapun yang kami lakukan selalu karena Engkau, selalu di jalan-Mu, selalu hanya untuk-Mu, agar kami bisa pulang berjumpa dengan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya Allah lah yang paling tahu semua ilmu yang terbaik bagi kita. Maka teruslah, termasuk mendengar ceramah seperti ini. Allah lah yang paling tahu siapa yang berceramah. Allah juga tahu niatnya berceramah untuk apa. Allah tahu ilmunya benar atau tidak, diamalkan atau tidak. Allah lah yang paling tahu. Maka kalau mau mendengar ceramah, mintalah tolong kepada yang maha tahu. Kalau benar, baik, supaya diperdengarkan dengan baik. Dan kalau tidak, semoga kita terpelihara dari ilmu amal yang tidak baik. Mudah-mudahan kita termasuk pencari ilmu yang ikhlas, pengamal ilmu yang tulus, dan penyampai ilmu yang istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.